Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cukup tambahkan satu bahan ini dijamin kulit lisor, lentur dan anti sobek. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi, ini sekitar 7 siung bawang merah. Setelah wangi, langsung aja kita masukkan kentang dan wortel yang sudah direbus. Untuk kentang kira-kira aku pakai 300 gram dan wortelnya juga 300 gram. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian lada bubuk seperempat sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Nah, supaya lebih creamy kita tambahkan 5 sendok terigu ditambah dengan 300 ml air yang kita masak sampai mengental. Nah, kalau sudah meletup-letup biarkan dingin untuk isian nanti. Kemudian untuk bahan kulitnya kita pakai 30 sendok makan tepung terigu, tidak terlalu munjung. Tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Tambahkan juga garam sekitar sepertiga sendok makan, kemudian kaldu bubuk seperempat sendok makan, dan air 750 ml yang dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Bisa kurang dari 750 ml atau bisa lebih. Jadi sesuaikan aja dengan kekentalan yang teman-teman inginkan. Nah, supaya hasilnya lebih mulus dan halus, kita saring aja. Nah, kalau sudah selesai disaring, kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir, ini kalau kulitnya mau manis. Kalau tidak mau manis, teman-teman bisa skip aja. Kemudian kita aduk rata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman, kekentalannya sedang. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita tuang di teflon, kita ratakan. Nah, tandanya kalau udah matang, kulit risolnya akan terkelupas sendiri dari teflon seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Kalau adonannya bagus, kulit akan terlepas sendiri dari teflon ya teman-teman. Dan pastikan juga kita gunakan teflon anti lengket. Nah, kemudian kita tes dulu kulit risolnya apakah mudah sobek atau tidak. Nah, tidak mudah sobek ya teman-teman. Lanjut aja, kemudian kita isi dengan 1 sendok adonan tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kulitnya juga tidak lengket satu sama lain. Ini adonannya berarti sukses ya teman-teman. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kalau teman-teman ikuti resepnya, insya Allah hasilnya akan sama. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai langsung aja kita baluri dengan adonan basah ya teman-teman. Kemudian kita baluri dengan tepung panir.
satu resep ini teman-teman bisa menghasilkan 40 pieces risol. Ini bisa teman-teman jual dengan harga 1.500 sampai 2.000. Seperti juga teman-teman bisa packing dengan mika seperti ini, dan insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau buat pastel buncit yang renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Cukup tambahkan satu bahan ini, teman-teman bisa mendapatkan pastel serenyah ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk langsung simak videonya hingga selesai. Bahan pertama, kita siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang ya teman-teman, atau sama dengan 25 sendok makan, tidak terlalu munjung. Kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung beras. Nah, ini nanti yang akan membuat pastel kita renyah, tahan lama, dan ini yang bikin buncit kokoh dan makin enak. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita tambahkan seasoning ya teman-teman, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk juga setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata. Kemudian tambahkan margarin 80 gram yang sudah dilelehkan ya teman-teman. Kita aduk lagi. Karena adonannya sudah terasa berat, lanjut kita aduk dengan tangannya teman-teman. Kita aduk sampai adonannya berbentuk pasir. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, setelah adonannya seperti ini, lanjut kita tambahkan 250 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing ya teman-teman. Bisa lebih atau bisa juga kurang. Yang penting adonannya jangan keenceran dan jangan terlalu kering. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat isiannya ya teman-teman. Kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan wortel yang udah diparut. Kemudian kita aduk, kita masak sampai agak layu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bihun dan kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoningnya, kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian garam 1 sendok makan, kemudian lada bubuk setengah sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kita aduk rata dan nanti kita bisa icip dulu apakah ada yang kurang. Nah, kalau rasanya udah pas, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah 30 menit kita lihat lagi adonan kulit pastelnya, dan ternyata udah lentur dan rileks ya teman-teman. Kemudian kita bagi 4 seperti ini. Kemudian kita bagi lagi menjadi 6 bagian. Untuk besar ukuran pastelnya sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual harga 1000-an mungkin bisa agak dikecilkan lagi. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 1.500-an atau 2.000. Kemudian kita gilas dengan rolling pin seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah digilas seperti ini, lanjut aja kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Di sini aku juga tambahkan potongan telur seperti ini. Kemudian kita beri air sedikit di ujung kulitnya supaya nanti lebih rekat ya teman-teman. Kemudian kita satukan seperti ini.
Kemudian kita pelintir seperti yang ada di video ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa dengan cara ini, teman-teman bisa pakai cetakan yang udah jadi. Nah, kira-kira hasil seperti ini, cantik dan gemoy banget. Kemudian kita lakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia hasil teman-teman, pastelnya udah selesai. Untuk 1/4 kilo terigu ini bisa menghasilkan 23 pastel dengan ukuran seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng aja langsung pastelnya. Kita goreng dengan minyak panas dan api sedang aja ya teman-teman, supaya hasilnya buncit dan kokoh. Takutnya kalau minyaknya tidak panas nanti pastelnya bisa melempem atau menciut. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, buncit banget dan ini renyah banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Setelah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kemudian lanjut aja kita goreng sisa adonan kalau masih ada. Dan kalau untuk frozen food, teman-teman bisa goreng sebentar aja, jangan sampai terlalu matang. Kemudian simpan di dalam kulkas dan besok digoreng lagi sampai pastelnya matang. Nah, ini Masya Allah hasilnya benar-benar renyah banget. Nah, saatnya kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak banget, renyah dan bumbunya pas banget. Semoga teman-teman suka resepnya ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Siapkan roti tawar 20 lembar. Potong pinggirannya. Gilas sampai tipis. Pinggirannya jangan dibuang. Tambahkan air 50 ml, kemudian haluskan. Setelah halus, sisihkan dulu. Kukus 600 gram kentang. Siapkan 1 batang wortel, kemudian parut. Setelah itu iris 1 batang daun bawang. Iris juga 7 siung bawang merah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah itu panaskan minyak dan tumis bawang merah sampai wangi. Setelah wangi, masukkan wortel dan daun bawang.
Kemudian tumis sampai layu. Setelah layu, sisihkan dahulu. Kemudian haluskan kentang yang sudah empuk. Masukkan wortel yang sudah ditumis tadi. Kemudian tambahkan seasoningnya, 1 saset lada bubuk, 2 sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok makan garam, gula pasir 1 sendok. Kemudian masukkan pinggiran roti tadi dan kita aduk rata. Nah, nanti jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Siapkan 1 lembar roti, isi dengan 2 sendok makan adonan kentang, tambahkan potongan telur, kemudian digulung seperti ini. Jangan lupa pastikan tangan sudah bersih. Kemudian rapikan pinggirannya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Setelah selesai, baluri dengan adonan basah dan tepung panir. Untuk frozen food, teman-teman bisa simpan di tin wall. Ini bisa tahan 3 bulan kalau kita simpannya di freezer dan wadah tertutup. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa jual dengan harga 3.000 sampai 4.000. Sesuaikan aja dengan modal kita masing-masing. Lanjut kita goreng dengan minyak panas, api sedang cenderung kecil. Setelah kuning keemasan, langsung aja kita angkat. Masya Allah, ini hasilnya benar-benar sangat menggoda. Insya Allah ini akan laris manis, isinya full dan rasanya juga enak banget. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jual lagi teman-teman. Cukup tambahkan 1 bahan ini aja, insya Allah renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Siapkan 300 gram tepung terigu atau sama dengan 30 sendok makan. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras. Nah, ini yang bikin paselnya bisa renyah sampai 8 jam. Kemudian tambahkan maizena. Kemudian tambahkan seasoning, setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan garam juga ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata.
Kemudian tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lanjut kita aduk rata kembali. Supaya lebih mudah, kita aduk dengan menggunakan tangan yang sudah bersih ya teman-teman. Kita aduk sampai teksturnya seperti berpasir seperti ini. Nah, kemudian tambahkan 200 ml air yang dimasukkan secara bertahap supaya adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, kira-kira adonannya seperti ini, padat dan tidak lembek. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Boleh pakai plastik urep atau didiamkan di dalam plastik seperti ini. Lanjut kita bikin isiannya ya teman-teman. Panaskan minyak goreng, tumis bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, masukkan cabai merah. Kita tumis juga sampai wangi. Kita 1 menit aja ya teman-teman, kemudian masukkan kol. Kemudian kita tumis sampai agak layu. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian masukkan daun bawang. Kita tumis sebentar aja, kemudian masukkan mie kuning yang sudah direbus. Kemudian kita aduk. Jangan lupa tambahkan seasoning. Di sini aku pakai lada bubuk, kemudian kaldu bubuk dan juga garam. Kita aduk lagi dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Kemudian tambahkan kira-kira 2 sendok makan kecap manis. Kemudian kita aduk rata dan kita sisihkan. Nah, setelah 30 menit kita cek adonannya apakah sudah lentur. Nah, kira-kira kelenturannya seperti ini aja teman-teman. Nah, kemudian kita bagi adonannya, sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing. Nah, kemudian lanjut kita ambil satu adonan, kemudian kita gilas sampai tipis. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan isian mie tadi secukupnya aja. Kemudian kita tutup lagi dengan adonan pastel yang lain. Kita pipihkan bagian pinggirnya sampai tipis. Kemudian kita pelintir seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, kemudian langsung aja kita goreng sampai matang. Kita goreng dengan minyak panas supaya pastelnya tidak melempem ya teman-teman, tapi kita gunakan api sedang aja. Nah, ini pastelnya benar-benar buncit dan bagus banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Kalau udah kuning keemasan, langsung aja kita angkat. Nah, ini hasilnya, Masya Allah. Belum dicoba aja udah kelihatan renyah ya teman-teman. Ini bisa banget untuk ide jualan atau untuk isian snack box
Semoga teman-teman suka resepnya dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.